nama saya Andi Ramadjaya, NPM 1320 asal dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas. Ya, bagaimana kabarnya? Tetap di rumah aja, apakah sehat? Semoga kita semua dijauhkan dari negara baik. Sebelumnya, apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, di sini saya akan cerita materi tentang pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Bagaimana karakteristiknya dan model-model pasarnya, serta equilibrium dan kekurangan serta kelebihan pasar oligopoli. Baik, apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli atau oligopoli berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata oligo yang artinya sedikit, sedangkan poli artinya banyak. Nah, dan secara harfiah dapat diartikan bahwa oligopoli merupakan suatu pasar yang sering kita temui dengan sedikit pedagang. Nah, menurut Maulina dan Sugianto, pasar oligopoli dibagi menjadi dua, yaitu kooperatif oligopoli dan non-kooperatif oligopoli. Kooperatif oligopoli adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan bersama-sama, sedangkan non-kooperatif oligopoli adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya tidak saling bekerja sama, melainkan sendiri-sendiri. Pahami pengertian dari pasar oligopoli tersebut, kita akan belajar ke materi kedua, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli juga memiliki beberapa ciri. Dan yang pertama adalah produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Artinya antara penjual yang satu dan penjual lain itu memiliki harga yang sama antar produknya. Terus yang kedua, pembedaan produk yang unggul dapat menjadi kunci sukses dalam perdagangan. Artinya, jika seorang pedagang memiliki barang yang lebih unggul sedikit saja, dia akan memiliki keunggulan dalam berdagang atau bersaing di pasar tersebut. Yang ketiga, terdiri dari sedikit pedagang. Maksudnya terdiri dari sedikit pedagang, artinya pasar oligopoli tersebut hanya memiliki sangat sedikit pedagang, yaitu sekitar 5-15 pedagang saja. Untuk yang keempat, produk yang dijual bersifat homogen atau diferensiasi, artinya barang yang dijual antara penjual yang satu dengan yang lainnya memiliki motif yang sama atau jenis yang sama. Yang terakhir, perbedaan akan diikuti perusahaan yang lain. Artinya, jika suatu perusahaan itu merubah bentuk barang dagangannya atau merubah dagangannya, perusahaan yang lain atau yang rival atau pesaing yang lain juga akan ikut-ikut merubah barang yang dia perjualbelikan. Memahami apa itu pasar oligopoli, bagaimana ciri-cirinya. Sekarang kita akan belajar ke materi saja, yaitu bentuk-bentuk pasar oligopoli. Menurut Bagni, pasar oligopoli di dalam ekonomi itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu oligopoli non-kolusif dan oligopoli kolusif. Apa itu oligopoli non-kolusif? Di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu produsen akan memancing reaksi dari produsen lain. Artinya, jika suatu perusahaan atau produsen melakukan suatu tindakan yang seperti merubah jenis barang dagangan atau merubah model dagangannya, produsen lain akan ikutan untuk merubah barang dagangannya sendiri. Lalu, oligopoli kolusif terdiri dari kartel dan kepemilikan harga. Artinya, pas oligopoli ini tidak terjadi banyak perubahan. Nanti sama yang disebut kartel seperti apa? Pengertian pasar oligopoli, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya. Sekarang kita belajar materi selanjutnya, yaitu keseimbangan dalam pasar oligopoli. Menurut Hal Erfarian, keseimbangan harga dalam pasar oligopoli bergantung pada kuantitas output perusahaan leader dan follower. Nah, untuk menghitung rumusnya dapat lihat dari teks tersebut. Nah, itu ada rumus untuk menghitung bagaimana menghitung keseimbangan pasar oligopoli tersebut. Oke, baik, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Sebenarnya kita ke kelebihan dulu ya. Kelebihan pasar oligopoli yaitu pertama,
memungkinkan para oligopolis memiliki penemuan baru untuk teknologi yang baru. Artinya di pasar oligopoli ini memungkinkan untuk para produsen memiliki teknologi baru untuk mengembangkan hasil produksinya. Yang kedua, konsumen menjadi untung karena perusahaan bersaing dengan ketat. Artinya konsumen dapat keuntungan di mana harga tidak akan naik terlalu tinggi karena setiap produsen itu akan mempersaingkan harga secara ketat. Artinya antara produsen yang A dan yang B itu tidak terlalu bersaing terlalu tinggi dalam harga. Yang ketiga, produk diferensiasi yang dihasilkan oleh para oligopolis berdampak pada semakin baiknya kualitas produk. Artinya antara produk yang A dan produsen B itu akan semakin baik karena antara kedua produk tersebut bersaing dalam memperbaiki hasil produksinya. Pasar oligopoli memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, oligopolis umumnya memperoleh keuntungan yang cukup besar. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Yang kedua, terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat atau yang ketat menimbulkan persaingan secara tidak sehat. Artinya saking ketatnya suatu persaingan itu antara perusahaan A dan perusahaan B itu menggunakan teknik persaingan yang tidak sehat seperti menjatuhkan produsen lain atau dan sebagainya. Yang ketiga, dimungkinkan terjadi ketidakefisiensian produksi atau intinya itu terjadinya banyak pemborosan sumber daya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga setelah Anda menonton video ini dapat membantu Anda dalam memahami apa itu pasar oligopoli. Nah, saya sebagai presentator saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.